Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan. Kembali kita akan sama-sama beribadah. Mari satukan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kembali Tuhan kami datang anak-anak-Mu memuji, memuliakan Engkau. Dan biar setiap pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan tahta. Kami siap memuji Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudaraku, mari sama-sama kita serukan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya. Kau dipuji, patut kau
Esa, Allah yang kudus, Tuhan yang maha kuasa. Suci, suci, sucilah Tuhan. Haleluya. Oh Tuhan, tiada yang seperti Engkau Tuhan. Oh Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang layak dipuji disembah. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Tiada yang seperti-Mu, ya Tuhan. Tiada yang seperti-Mu di bumi dan di surga disembah. Hanya Kau Tuhan. Kau tak pernah terlambat di dalam setiap musim hidupku. Hanya Kau Tuhan. Ku bawa hidupku dalam tahta-Mu, selamanya tinggal dalam kebaikan-Mu. Hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama. Biar hatiku seperti hati-Mu, biar mataku seperti mata-Mu, dan ku pandang semua rencana-Mu. Ku tahu semua baik bersama. Ku tahu semua baik. Ku tahu semua baik bersama-Mu Tuhan. Ku tahu semua baik bersama-Mu. Saya bersyukur pada Tuhan, Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang mengasihi, bagi setiap orang yang terpanggil sesuai rencana. Haleluya. Kami bersyukur Bapa buat karya-Mu, buat kasih-Mu, buat rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur memuji-Mu. Haleluya.
Tuhan setiap kami jadi seperti gambaran-Mu, menjadi seperti Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa Surgawi, sungguh hati kami melimpah dengan syukur kalau pada kesempatan ini kami juga masih diizinkan untuk beribadah. Kiranya segala pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Kau Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Mu, dan ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir, dan Engkau yang melawat setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Dan kami yakin ketika Engkau hadir, yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan, yang berbeban berat diberi kelegaan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu boleh mengalami mujizat dan kesembuhan. Ada pertolongan bagi setiap pergumulan kami karena Yesus adalah jawaban atas semuanya. Tuhan, sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami semua Roh Kudus supaya kami mengerti akan isi hati Tuhan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Kuduskan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi saluran yang murni bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan hati penuh sukacita kami menyambut firman-Mu. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Doa saya Bapak Ibu boleh senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, tetap dalam pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sebentar kita dengar ini boleh kembali menguatkan kita, membuat kita boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Mengingat beberapa waktu ini ada pengajaran-pengajaran di media sosial yang mulai pertama meragukan keilahian Tuhan Yesus. Lalu juga mulai meragukan bahwa keselamatan itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Bahkan ada beberapa yang mulai berpikir sedemikian rupa bahwa ada hidden Christ di tiap agama. Ya, sehingga keselamatan itu menjadi relatif, kebenaran menjadi relatif. Karena manusia pun bisa diselamatkan melalui perbuatan baik. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua, mengingatkan kita semua bahwa kekristenan tidak dapat dipahami dengan kacamata modern yang membuat masuk akal dan lain-lain. Karena kita percaya bicara tentang iman, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana mungkin iman itu bisa dipahami dengan pikiran kita? Ya. Dan kita percaya saudara bahwa iman itu bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk dihidupi oleh kita semua. Pada kesempatan ini saya mau mengajak kita semua mendengar kebenaran firman Tuhan sehingga kita boleh semakin kuat. Buka hati kita lebih lagi dan sungguh-sungguh hidupi kebenaran firman yang sebentar kita baca ini ya. Saya ajak kita semua membuka firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1-4 dan kita membacanya bersama-sama. Lalu nanti kita sambung dengan ayat 14-nya ya. 1, 2, 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Kita lanjut dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, poin yang pertama adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita tidak perlu meragukan lagi keilahian Tuhan Yesus. Karena Yesus berasal dari Bapa. Yesus adalah Sang Pencipta yang menjadikan segala sesuatu. Karena dikatakan tadi pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kita tidak perlu ragu lagi saudara. Karena firman itu sudah menjadi manusia dan hidup. Dan menyelamatkan kita semua. Yang pertama saudara.
Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dia adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Ya, mengapa Yesus datang ke dunia? Sebagaimana kita tahu, Adam dan Hawa diciptakan dan mereka jatuh dalam dosa sehingga seluruh manusia, dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan dengan jelas bahwa upah dosa adalah maut. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Manusia tidak dapat membuat dirinya diampuni dengan segala perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Oleh karenanya, Bapa mengutus Yesus, anaknya yang tunggal. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapa mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Bicara tentang anak, karena Yesus keluar dari Bapa agar dapat dipahami oleh manusia, diterima oleh manusia. Maka Yesus disebut anak tunggal Bapa yang dikandung oleh Roh Kudus di dalam rahim seorang perawan yang bernama Maria. Ini bukan karena keinginan seorang laki-laki atau perempuan, tetapi Bapa yang mengutus Yesus untuk menjadi manusia, menjadi juru selamat bagi kita semua. Di dalam Yohanes 8 ayat 42 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Saudara yang pertama, ingat baik-baik, jangan pernah ragukan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, yang kedua, saudara, bahwa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus ini harus diresponi oleh manusia dengan cara apa? Dengan cara mempercayainya, mengakuinya, dan menerimanya di dalam hidupnya menjadi Tuhan dan juru selamatnya secara pribadi. Perlu ada pengakuan dari kita, sebuah bukti bahwa kita mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, juru selamat kita, dan menerimanya di dalam hidup kita. Ya, Yohanes 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi kalau kita sungguh menerima, percaya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Oleh karenanya, keselamatan itu perlu kita responi, perlu hati yang percaya dan mulut yang mengaku. Dalam Roma 10 ayat 9 dan 10 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10 dengan jelas sekali dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi tidak ada orang yang tiba-tiba bisa selamat karena dia, katakan dia tidak melakukan kesalahan, katakan dia berbuat baik sejak lahir, atau mungkin dia tinggal sendiri, dia hidup di tengah hutan, ya, dia tidak membunuh, dia tidak berpikir negatif tentang apapun juga, katakanlah seperti itu. Tanpa percaya, menerima dan mengaku Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya secara pribadi, saya berani katakan bahwa orang tersebut tidak akan menerima keselamatan. Saudara dikasihi Tuhan, jelas sekali di dalam Efesus 2 ayat 8 dan 9 pun dikatakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
Dengan kata lain, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat dan tidak ada hidden Christ dari tiap agama lain. Ya, ini adalah pengakuan iman kita. Ini adalah keyakinan iman Kristen di mana Yesuslah satu-satunya juru selamat. Karena kita diselamatkan oleh iman di dalam Kristus Yesus, ya. Ini adalah pemberian Tuhan, bukan hasil pekerjaan usaha kita, amal kita, perbuatan baik kita tidak bisa menyelamatkan manusia. Dan bukan karena kita melakukan hukum Taurat. Kita sudah ikuti hukum-hukum yang ada, lalu kita menerima keselamatan. Karena apa? Karena memang tidak memungkinkan, saudara. Dalam Galatia 2 ayat 16 dikatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita semua diselamatkan karena pemberian Allah, kasih karunia Allah. Bapa sendiri yang sudah memberikan Yesus Kristus supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Oleh karenanya perlu sebuah pengakuan. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Jadikan dia Tuhan kita dan jangan ada yang lain. Ya, karena keselamatan itu hanya di dalam Tuhan. Jangan kita berpikir atau terpengaruh dengan pikiran-pikiran karena Yesus baik, Bapa baik. Masa sih manusia yang juga berbuat baik tidak diselamatkan? Berarti Tuhan tidak adil dong. Ya, saudara, sekali lagi, jangan tafsirkan iman dengan pikiran. Karena logika kita tidak cukup. Otak kita tidak cukup untuk mengerti. Ya, perbuatan baik kita, bahkan kesalehan kita tidak dapat menyelamatkan, saudara. Dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dikatakan, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kesalehan kita, perbuatan baik kita dikatakan seperti kain kotor, saudara. Mana mungkin bisa menyelamatkan, bersih saja tidak. Ya, itu yang kedua, saudara. Kita perlu menerima, mengaku Yesus. Perlu pengakuan dari mulut kita, dari hati kita yang percaya bahwa kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita menerima kasih karunia di dalam iman dan kita diselamatkan. Ya. Yang ketiga, yang juga harus kita pahami dengan baik, bahwa keselamatan hanya dalam Yesus. Hanya Yesus satu-satunya juru selamat manusia. Juru masak banyak, juru mudi banyak, juru tulis banyak, juru yang lain banyak. Tapi juru selamat hanya satu, saudara. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dengan jelas dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang oleh karenanya kita diselamatkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Yesus versi-versi lain. Yang tadi saya katakan hidden Christ. Tidak ada Yesus versi 2 atau KW. Tidak ada, saudara. Yang ada adalah Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Yesus Kristus, anak tunggal Bapa. Yesus Kristus yang datang ke dunia, lahir melalui rahim seorang perawan Maria,
Dia menjadi juru selamat bagi kita semua melalui pengorbanannya di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati karena maut tidak dapat menguasainya. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa menjadi juru selamat, menjadi pengantara bagi kita semua. Karena dia adalah raja di atas segala raja. Dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 dikatakan, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak jalan menuju Roma, itu benar. Banyak jalan menuju Bandung, itu juga benar, saudara. Tetapi jalan menuju rumah Bapa hanya melalui Yesus. Karena hanya Yesuslah jalan dan kebenaran dan hidup. Di dalam perbedaan ajaran, ya baik di dalam kekristenan yang hari-hari ini ada banyak macamnya, berpikir kanan kiri depan belakang atas bawah. Kita juga tidak berhak menjadi hakim atas semua itu. Tetapi keyakinan iman kita ini bahwa Yesuslah satu-satunya juru selamat. Tidak ada hidden Christ, tidak ada Yesus dalam versi 2, versi 3, atau versi KW. Tidak ada. Yang ada adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya melalui Yesus kita bisa datang kepada Bapa. Saudara, 3 hal ini baiklah kita pahami dengan baik. Bahwa yang pertama tadi dikatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman yang menjelma menjadi manusia dan menjadi juru selamat bagi kita semua. Dia adalah Allah yang menciptakan. Ya. Dan saudara, yang kedua, bahwa keselamatan yang disediakan oleh Tuhan Yesus ini perlu percaya, menerima dan mengakuinya dalam hidup kita. Karena dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut mengaku diselamatkan. Yang ketiga, hanya ada satu juru selamat dan tidak ada yang lain. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan. Semua ajaran baik, saudara, semua merujuk kepada moral yang baik. Tetapi juru selamat hanya satu, yaitu Tuhan Yesus. Baiklah, kita semua boleh semakin teguh di dalam Tuhan. Jangan goyah dengan ajaran-ajaran yang ada. Karena firman Tuhan jelas sekali ya bahwa di akhir zaman tidak mungkin tidak ada penyesatan katanya. Bahkan banyak orang yang mengumpulkan guru-guru yang disukainya untuk memberikan paparan, ajaran yang menyenangkan telinganya. Tetapi pagi ini atau saat ini kita semua mendengar bagaimana dan apa yang menjadi keyakinan kita. Pegang baik-baik hal itu. Sebagai ayat penutup saya ajak kita semua membuka Kolose 2 ayat 6 sampai ke 9. Kita baca bersama-sama. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah-limpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Baiklah, kita menjadi orang percaya, seluruh jemaat Tuhan boleh hidup sebagai umat Allah yang menerima keselamatan yang dikaruniakan oleh Bapa melalui Yesus Kristus, Anak yang tunggal. Dan biar kita yakini ini dan kita tetap di dalam Dia, tidak goyah, tidak diombang-ambingkan oleh ajaran manusia melalui filsafatnya, melalui pikiran, logika dan lain-lain. Tetap teguh dalam Tuhan dan biar kita semua boleh semakin berbuah-buah juga di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan.
Biar firman-Mu yang adalah kebenaran yang memerdekakan kami. Kami sudah mendengar dan kami menjadi yakin dan lebih yakin lagi bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup, yang menjelma menjadi manusia. Bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat di dalam hidup kami. Dan bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup yang bisa membawa kami kepada Bapa. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami semua. Buat supaya kami boleh kuat dan teguh menghadapi apapun yang terjadi. Ajaran-ajaran, mungkin segala hiruk pikuk, kegaduhan di media sosial. Tetapi kami boleh tetap memandang hanya kepada Tuhan. Kebenaran firman Allah di dalam Injil-Mu, di dalam firman-Mu Tuhan. Melalui Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Biar kami pegang teguh sampai akhir hidup kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, kami berdoa dan kami percaya Engkau yang akan menjaga, melindungi setiap umat-Mu dimanapun berada. Bahkan Engkau akan membawa kami dan memberikan kepada kami pengenalan yang benar akan Tuhan. Kami bertumbuh di dalam segala hal ke arah Kristus yang adalah kepala. Sehingga kami boleh menerima pertumbuhan kami. Dan kami bertumbuh di dalam kasih. Dan semakin hari kami boleh semakin memiliki karakter Kristus, menjadi gambar Allah yang nyata di dalam kehidupan keseharian kami, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah bangsa ini. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bersyukur untuk firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih, mari pada kesempatan ini kita menyiapkan roti dan anggur di tangan kita. Untuk bersama-sama kita menerima perjamuan. Melalui perjamuan ini kita sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah mati di kayu salib buat kita. Darahnya tercurah untuk penebusan dosa kita semua. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa memohon ampun untuk segala dosa kesalahan pelanggaran kita. Haleluya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan, di mana Engkau juga memberikan kepada kami untuk menerima perjamuan kudus ini, menerima tubuh dan darah Kristus melalui roti dan anggur yang sebentar kami makan. Sebelum kami menerimanya, kiranya Tuhan menguduskan kami. Pikiran, perasaan, kehendak, perkataan, perbuatan kami dikuduskan dengan kuasa darah Yesus. Sehingga kami sungguh layak menerima perjamuan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan biar pada saat ini kami bersatu hati menerima, sehingga kami boleh dipersekutukan dengan Engkau dan dipersekutukan dengan seluruh umat Tuhan menjadi tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi-tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan roti ini dengan menerima tubuh Yesus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib bagi kami. Kau rela mati bagi kami Tuhan. Kau rela menanggung setiap dosa kami. Bahkan Kau rela terpaku atas setiap pelanggaran bahkan kutuk kami. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan anggur dengan penuh hormat juga di hadapan Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara kekasih, bukankah anggur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita sama-sama minum anggur ini dengan menerima
darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi penyucian penebusan dosa kita semua. Dan melalui roti yang sudah kita makan dan anggur yang sebentar kita minum ini, kita sungguh menerima pengorbanan Kristus yang menyucikan kita, menjadikan kita baru di dalam Tuhan. Kita dipersekutukan dengan Tuhan dan kita dipersekutukan dengan seluruh gereja Tuhan. Menjadi tubuh Kristus di mana Yesus adalah kepala. Sambil berjanji untuk menjadi saksinya, mari kita minum anggur ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih Roh Kudus. Kami boleh menerima perjamuan pada saat ini. Dengan iman kami katakan kami menerima tubuh dan darah Kristus yang sudah terpaku dan tercurah di kayu salib bagi kami semua. Sehingga kami sudah ditebus dari segala dosa pelanggaran kami, bahkan kami sudah hidup dengan hidup yang baru untuk menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, melalui perjamuan ini juga kami percaya mujizat-Mu dinyatakan. Kami boleh menerima kesembuhan dari Tuhan, kami boleh menerima pertolongan dari Tuhan, kemenangan, bahkan kami boleh menerima iman yang semakin teguh di dalam Engkau. Jadikan kami umat-Mu, tubuh-Mu yang bersaksi, di mana Kristus adalah kepala untuk menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus. Kami boleh bersehati melakukan apa yang menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas semuanya. Dan biar melalui kami semua nama-Mu ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk perjamuan ini. Kami juga berdoa Bapa. Kami percaya bahwa umat-Mu dimanapun berada, Tuhan yang sudah menolong, memberikan kemenangan, kesembuhan, memberikan kelepasan, memberikan pertolongan bagi setiap pergumulannya. Bahkan Engkau yang terus senantiasa menemani setiap umat-Mu, menjagai setiap umat-Mu, boleh tetap teguh di dalam iman. Kami berdoa juga Tuhan, untuk Gereja Bethel Indonesia, Bapak Ketua kami, Pendeta Rubin Adi Abraham bersama dengan keluarga, bahkan seluruh pengurus BPP, MPL, ketua-ketua BPD, BPLN dimanapun berada, bahkan seluruh gembala, pejabat, jemaat Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi gereja Tuhan yang melakukan apa yang baik dan benar di mata-Mu. Pakai kami Tuhan untuk menuntaskan amanat agung dan beri kepada kami karakter-Mu lebih lagi. Sehingga gereja-Mu boleh memuliakan Engkau, menjadi bau yang harum akan pengenalan akan Kristus. Kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami Tuhan, berikan roh yang takut akan Allah bagi para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke daerah. Bahkan Tuhan anugerahkan keselamatan, pertobatan atas bangsa ini. Sehingga Indonesia boleh mengalami pemulihan, lawatan Tuhan yang luar biasa. Kota kami Bogor boleh menjadi kota shalom yang penuh dengan damai dan sejahtera dari Tuhan. Kami serahkan semua doa kami yang tidak sempurna ini dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau yang mendengar menjawab jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami doakan dan mintakan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota kami, bangsa kami, bahkan atas seluruh dunia. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Arahkan hati kepada Tuhan. Kita menerima berkat bersama-sama. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah, bawalah berkat berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus, penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dan terimalah juga segala berkat yang mengiringinya. Apa yang kau perlukan Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Bahkan apa yang tidak pernah engkau lihat dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, Tuhan sediakan bagi engkau yang mengasihinya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.